Di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu agar mahasiswanya memahami. Yang pertama ada organisasi dan konteksnya, kedua ada kerangka kerja untuk menerapkan manajemen risiko dan contohnya, yang ketiga ada penggunaan metode tinjauan dokumen dalam tahap awal penerapan manajemen risiko, yang keempat ada tata kelola manajemen risiko, yang kelima ada mekanisme komunikasi dan pelaporan dalam manajemen risiko. Di slide selanjutnya ada organisasi dan konteksnya. Visi misi harus mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai. Visi harus mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuh inspirasi, semangat, dan komitmen bagi setiap stakeholder mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perubahan dan pengembangan ke arah yang lebih baik. Konteks eksternal mungkin merupakan lingkungan eksternal di mana organisasi tersebut mengupayakan pencapaian sasaran yang ditempatkannya. Memahami konteks eksternal penting untuk memastikan siapa saja pemangku kepentingan eksternal. Konteks internal merupakan lingkungan di mana organisasi berusaha untuk mendefinisikan dan mencapai tujuannya. Penetapan konteks manajemen risiko erat kaitannya dengan penetapan tujuan strategi, ruang lingkup, dan parameter-parameter yang lain yang berhubungan dengan proses pengelola risiko. Lalu di slide selanjutnya ada kerangka kerja manajemen risiko atau dalam bahasa Inggrisnya Risk Management Framework. Ada 3 tahapan, yaitu tinjauan dokumen, gambaran umum metode, dan tahapan pelaksanaan tinjauan dokumen. Kerangka kerja manajemen risiko diartikan sebagai seperangkat komponen yang menyediakan landasan atau fondasi pengaturan dalam merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan secara terintegrasi dengan dasar kepemimpinan dan komitmen yang kuat. Terdapat 6 komponen kerangka kerja manajemen risiko, yaitu 1. Adanya kepemimpinan dan komitmen. Kepemimpinan dan komitmen adalah pusat atau dasar dalam kerangka manajemen risiko. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk memengaruhi orang lain sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Komitmen adalah suatu bentuk kewajiban yang mengikat seseorang dengan sesuatu, baik itu diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua ada integrasi. Integrasi dalam manajemen risiko, yaitu manajemen risiko menyatu sebagai satu kesatuan dalam sistem perusahaan atau organisasi. Integrasi pada kerangka kerja berarti bahwa manajemen risiko menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan atau menyatu dalam tata kelola, kepemimpinan, dan komitmen perusahaan. Yang ketiga ada desain. Dalam kerangka kerja manajemen risiko, desain mencakup beberapa hal, yaitu pemahaman organisasi dan konteksnya, penegasan komitmen manajemen risiko, penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas, alokasi sumber daya, dan penyiapan komunikasi dan konsultasi. Yang keempat ada implementasi. Implementasi atau pelaksanaan dalam kerangka kerja manajemen risiko merupakan tindak lanjut setelah desain manajemen risiko dibuat dan ditetapkan. Jika desain manajemen risiko diimplementasikan dengan baik, maka kerangka kerja manajemen risiko dapat memastikan proses manajemen risiko telah menjadi bagian dari semua kegiatan perusahaan. Yang kelima ada evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur atau menilai apakah suatu program atau kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awalnya. Dalam kerangka manajemen risiko, evaluasi dilakukan untuk mengukur kerangka kerja manajemen risiko terhadap tujuan, rencana implementasi indikator, dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Yang terakhir ada perbaikan. Penerapan kerangka kerja manajemen risiko juga meliputi perbaikan dan kemudian beradaptasi, sehingga perusahaan harus bisa melihat perubahan terjadi baik di lingkungan internal dan eksternal, kemudian melakukan perbaikan sesuai tujuan organisasi. Lalu di slide ke-6 ada tata kelola manajemen risiko. Tata kelola manajemen risiko ini meliputi unsur-unsur kebijakan manajemen risiko, akuntabilitas pelaksanaan, perencanaan manajemen risiko terpadu, penyediaan sumber daya yang memadai, dan mekanisme komunikasi serta pelaporan pelaksanaan manajemen risiko baik internal maupun eksternal. Kesamaan bahasa juga penting, yaitu penggunaan istilah-istilah dalam penerapan manajemen risiko.
Tata kelola manajemen resiko ini meliputi unsur-unsur yang tadi. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, ada kebijakan manajemen resiko, yaitu kebijakan yang diterapkan oleh perseroan dan merupakan panduan dan batasan kerja bagi seluruh personil dan organ perseroan berkaitan dengan proses manajemen resiko kegiatan usaha dan kegiatan operasional perseroan. Yang kedua, ada akuntabilitas pelaksanaan perencanaan manajemen resiko. Pada dasarnya, akuntabilitas tertinggi dalam pelaksanaan manajemen resiko di perusahaan terletak pada direksi, sedangkan akuntabilitas pengawasan pelaksanaan manajemen resiko terletak pada dewan komisaris. Lalu, penyediaan sumber daya yang memadai dan mekanisme komunikasi. Artinya, manajemen SDM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap usaha perusahaan dalam mencapai tujuan. Hal ini tentu saja tidak lepas dari peran fungsi manajemen SDM yang membuat pengelolaan karyawan menjadi lebih mudah dan diperlukan adanya komunikasi yang baik di antara elemen-elemen yang menghasilkan suatu informasi. Lalu yang terakhir ada pelaporan pelaksanaan manajemen resiko, baik internal maupun eksternal. Resiko internal merupakan resiko yang timbul dalam kegiatan usaha itu sendiri, yang masih dapat dikontrol oleh pelaku usaha. Sedangkan resiko eksternal merupakan resiko yang disebabkan faktor-faktor di luar kontrol pelaku usaha. Adapun beberapa tantangan yang terjadi di lapangan. Yang pertama, penunjukan kampion untuk mendorong pelaksanaan penerapan manajemen risiko. 2. Penyusunan organisasi atau risk commit. 3. Penyusunan mekanisme organisasi untuk penerapan manajemen risiko. Dan yang keempat, proses sosialisasi budaya sadar risiko. Tujuan pembelajaran dari materi teknik manajemen risiko adalah agar mahasiswa mampu memahami 1. Fungsi pokok manajemen risiko. 2. Macam-macam risiko dan ketidakpastian. 3. Mampu mengidentifikasi risiko. 4. Pengukuran dan pengendalian risiko. Dan 5. Karakteristik manajemen risiko yang baik. Sekarang kita melihat gambar dari siklus manajemen risiko yang terdiri dari 4 tahapan pokok. 1. Identifikasi risiko. Sebuah bisnis mengumpulkan karyawannya bersama-sama sehingga mereka dapat meninjau berbagai sumber risiko. Langkah selanjutnya adalah menyusun semua risiko yang telah teridentifikasi dalam urutan prioritas. Karena tidak semua untuk memitigasi semua risiko yang ada. Prioritas memastikan bahwa risiko-risiko yang dapat mempengaruhi bisnis secara signifikan dapat ditangani dengan lebih mendesak. 2. Menilai risiko. Dalam banyak kasus, penyelesaian masalah melibatkan identifikasi masalah dan kemudian menemukan solusi yang tepat. Namun, sebelum mengetahui cara terbaik untuk menangani sebuah risiko, bisnis harus menemukan penyebab risiko dengan mengajukan pertanyaan, apa yang menyebabkan risiko tersebut terjadi dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi sebuah bisnis. 3. Kembangkan respon yang tepat. Setelah entitas bisnis ditetapkan untuk menilai kemungkinan pemulihan serta pengurangan risiko, ia perlu mengajukan pertanyaan berikut. Tindakan apa yang dapat diambil untuk mencegah risiko tersebut berulang? Dan apa yang harus dilakukan jika itu berulang? 4. Mengembangkan mekanisme pencegahan untuk risiko yang teridentifikasi. Di sini, ide-ide yang dianggap berguna dalam mengurangi risiko dikembangkan menjadi sejumlah tugas, kemudian menjadi rencana yang kontingen. Jika risiko tersebut terjadi, maka rencana dapat diterapkan. Ada 7 metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu risiko. 1. Risk Analysis Questionnaire. Analisis ini menjuruskan manajer risiko untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan berkenaan dengan harta serta operasi perusahaan tidak ada yang terlupakan. 2. Metode laporan keuangan. Analisis ini menggunakan laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, dan catatan keuangan lainnya. Berdasarkan metode ini, setiap akun atau perkiraan dianalisis secara mendalam guna menduga kerugian yang akan terjadi. Dengan menganalisis laporan-laporan tersebut, manajer risiko bisa mengidentifikasi semua risiko berkenaan dengan harta, uang, dan personalia perusahaan. 3. Metode peta aliran atau flowchart. Peta aliran akan menggambarkan seluruh rangkaian operasi usaha yang dimulai dari input sampai dengan output.
4. Metode inspeksi langsung. Seorang manajer risiko dapat mempelajari tentang banyak hal dan meyakinkan tentang hazard yang mungkin tidak disadari oleh pekerja ataupun yang tidak mungkin pernah ditemukan dalam laporan tertulis. 5. Metode interaksi dengan bagian lain. Keberhasilan untuk mengidentifikasi eksposur risiko usaha dipengaruhi oleh kerjasama tim yang erat. Karena manajer bagian yang langsung menghadapi kegiatan lebih memahami sifat pekerjaan dan karakteristik yang dihadapi. 6. Catatan statistik dari kerugian masa lalu. Catatan kerugian masa lalu dapat digunakan sebagai alat evaluasi tentang kinerja, sehingga kinerja-kinerja yang berpotensi menimbulkan kerugian perlu dipantau serta disempurnakan. 7. Analisis lingkungan. Analisis lingkungan mencakup beberapa hal. Yang pertama, langganan. Kedua, pemasok. 3. Saingan. Dan 4. Undang-undang serta peraturan-peraturan yang berlaku. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan sebagai pengendalian suatu resiko. 1. Risk avoidance merupakan metode yang dilakukan dengan cara menghindari hal-hal yang menimbulkan suatu resiko. Misalnya, demi menghindari kerugian, sebuah perusahaan memutuskan untuk tidak lagi memproduksi produk tertentu yang biaya produksinya mahal. 2. Risk transfer merupakan metode pendanaan dan manajemen resiko ini mirip dengan non-insurance transfer. Bedanya, metode satu ini mengharuskan perusahaan memberikan kepada pihak lain yang menanggung risiko, misalnya dengan asuransi atau hedging. 3. Risk mitigation merupakan metode yang mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko ataupun kerusakan yang dihasilkan oleh suatu risiko. Misalnya, memasang stop loss untuk mengurangi kerugian saat investasi saham. 4. Insurance placement merupakan pemindahan risiko kepada pihak lain menggunakan kontrak asuransi. Misalnya, memberi asuransi kepada pihak distributor produk perusahaan. Risk grading matrix. 1. Risiko measure adalah tempat di mana risiko-risiko yang harus mendapatkan perhatian serius guna meminimalkan kerugian yang terjadi. 2. Risiko sedang berada di kiri atas. Dibutuhkan adanya rencana yang telah teruji untuk menjawab situasi berisiko dengan melakukan pengukuran pada manajemen khusus. 3. Risiko sedang berada di kanan bawah. Adalah risiko-risiko yang memerlukan pengawasan serta pengendalian internal secara teratur. 4. Risiko minor merupakan risiko yang terjadi di mana memiliki tingkat kemungkinan yang rendah serta dampak yang juga rendah. Sekian penjabaran tentang manajemen resiko kali ini. Semoga